Halo sahabat, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sama saya pun juga sampai sekarang alhamdulillah diberikan nikmat sehat. Dan hari ini saya nggak sendiri karena ditemani oleh sahabat saya, Reisa Broto Asmoro. Hai, sehat dong? Sehat dong, alhamdulillah. Harus, Sehat ya. kan? Alhamdulillah. Aduh. Akhirnya ketemu lagi ya. Iya, makanya iya, nih, bener sejak loh. pandemi ini. Iya, bener. Nah, sejak pandemi ini seru ya. Kurang lebih 10 bulan kita berada di tengah pandemi. Kamu sendiri ngapain aja, Reis? Sebenarnya aku udah jadi lebih memperhatikan kesehatan sih. Kesehatan aku sama keluarga gitu. Jadi ya, aduh banyak deh. Aku pengen cerita-cerita sih, tapi nanti aja ya. Nggak sekarang nih sharingnya? Ntar dulu dong. Kan ada yang mau tunjukin bukan? Baiklah kalau begitu. Kita tunggu cerita dari Reisa ya tentang apa saja kegiatan dia selama pandemi ini. Nah, buat kamu sahabat jangan lupa ya, yang mungkin sibuk sekali melihat berbagai banyak sekali juga kegiatan ya dari dalam rumah maupun luar rumah juga. Jangan lupa satu hal, harus wajib juga yang menjalankan yang namanya protokol kesehatan. Nah, seperti juga nih yang diungkapkan oleh tokoh kemanusiaan Mahatma Gandhi bahwa harta yang paling berharga itu adalah kesehatan, bukan emas dan perak. So, sehat itu penting. Sahabat, kalau kita perhatikan ya, sekarang ini banyak sekali yang hobi bersepeda, ngetren lagi. Dan kalau saya perhatikan ya, di media sosial banyak banget juga teman kita yang bersepeda setiap weekend. Wah, bener dong ngetren lagi. Tapi tentu ya, walaupun lagi ngetren, kita harus benar-benar jaga diri, jaga kesehatan juga, dan patuh akan yang namanya protokol keamanan juga. Yaitu salah satunya pakai helm. Nih, helm jangan sampai ketinggalan. Masa naik sepeda nggak pakai helm? Penting banget nih. Nah, helm ini wajib hukumnya untuk mencegah kecelakaan fatal pada kepala. Contohnya gegar otak. Aduh, ya kita kan nggak tahu ya dan nggak mau juga yang namanya terjadi kecelakaan. Tapi antisipasi itu penting dilakukan. So, naik sepeda harus pakai helm, oke? Nah, kalau kamu sendiri gimana, Reis? Itu emang penting banget sih. Helm gitu kan, perlengkapan-perlengkapan lainnya. Terus ada yang sering banget dianggap sepele, Sar. Apa tuh? Kaos kaki. Oh iya bener. Iya kan? Iya. Kaos kaki itu sebenarnya bisa mencegah terjadinya kecelakaan juga loh. Karena kan ya kalau misalnya kita sepedaan nih, terus pakai kaos kaki, kan jadi nyaman, terus nggak lecet gitu kan, biar nggak melepuh lah kakinya. Iya, Jadi bener, kan kita bisa lebih fokus nih kalau lagi bersepeda, konsentrasi gitu. And last but not least, yang pastinya jangan sampai lupa untuk bawa ini nih, mengkonsumsi air mineral seperti Le Mineral ini. Ini mah wajib banget ya, apalagi kalau sepedaan ya kan, itu artinya kita benar-benar harus siap untuk kehilangan banyak cairan. Yes. Jangan sampai kita haus. Iya Waduh, makanya bener kata mau bilang nih ya, harus sedia namanya Le Mineral. Ini pun juga setiap aku sepeda, aku olahraga, selalu aku bawa Le Mineral. Iya, pasti dong. Kan bahaya banget tuh kalau kita udah keringetan, terus kekurangan air. Iya, nggak bagus kan buat kesehatan kita. Iya, bener. Nah, makanya sahabat, jangan sampai lupa nih, bagaimana antusiasnya juga nih warga Jakarta. Saya punya buktinya dari tayangan berikut ini tentang mereka yang hobi sekali bersepeda belakangan ini. Rasa bosan akibat terlalu lama tinggal di rumah dan kebutuhan untuk meningkatkan daya tahan tubuh agar terhindar dari serangan virus corona menjadi faktor pemicu banyak warga melakukan olahraga sepeda sekarang ini. Hampir di setiap sudut kota, tampak warga baik sendiri maupun berkelompok melakukan olahraga sepeda baik di waktu pagi maupun malam hari, terutama menjelang akhir pekan. Tentu saja ini merupakan fenomena yang menggembirakan, meskipun kenyataannya masih ada sebagian warga yang abai melaksanakan protokol keamanan dan kesehatan. Sebagian pesepeda masih ada yang tidak memakai helm atau perlengkapan keamanan. Di sisi lain, masih cukup banyak pesepeda yang tidak melakukan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, sehingga rentan tertular dan menularkan virus corona. Ingat, tujuan olahraga itu untuk menjadi sehat, bukan malah menjadi sakit.
Sahabat, hari ini selain ada Reisa, saya juga akan berbincang-bincang dengan 2 orang tamu penting kita untuk membicarakan tentang salah satu kegiatan olahraga yang dilakukan di luar rumah. Dan sekarang ini kegiatannya begitu digandrungi ya, terutama tengah pandemi, yaitu bersepeda. Nanti pun saya akan mengajak sahabat untuk berbincang-bincang dengan 2 orang tamu ini tentang cara yang aman dan nyaman dalam bersepeda. Tentunya dengan satu tujuan, meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nggak mau dong, pengennya sehat malah jadi sakit. Aduh, sedih dong Tar ya. Jadi jangan kemana-mana. Justru pas lagi pandemi ini gue lebih rajin olahraga karena gue takut sakit gitu loh. Kalau di tempat umum orang yang nggak serumah bareng-bareng ya, apalagi kalau sepeda masih ada yang peletonan, yang rame-rame tuh masih bergrup, itu resikonya tinggi. Nah sahabat, seperti yang saya janjikan tadi, sekarang saya sudah kedatangan 2 orang tamu penting. Ini mereka, Dr. Anita Suryani. Halo Mas. Dan juga Rizky Kinos. Wah. Bener jadi rame. Sehat semua? Sehat dong. Harus dong, sehat itu penting. Harus wajib. Udah lama gak ketemu sama Kinos, sehat banget Mas. Wih, jelas lah. Mau justru pas lagi pandemi ini gue lebih rajin olahraga. Nggak tahu kenapa ya. Apa olahraga lo? Karena gue takut sakit gitu loh. Oke. Karena gue takut sakit, jadi mau nggak mau gue harus jaga kesehatan gitu. Karena sakit sedikit aja parno sekarang dok. Iya kan. Sekarang gue olahraga apa aja, di rumah gue olahraga. Oke. Lihat YouTube gue olahraga. Olahraga. Sepedahan. Nah ini, Jogging. Ya yang nggak perlu ada kontak fisik sama orang lain lah. Bener, sepedaan. Kalau biasanya Kino sendiri ada jadwal khusus nggak? Setiap Sabtu, setiap Minggu, sebulan 3 kali, 4 kali? Kalau pattern khusus sih enggak ya, tapi diusahakan seminggu 2 kali tuh sepedahan. I see. Diusahakan ya. Usahakan. Kalau nggak kesampean, ya jogging komplek rumah gitu. Komplek rumah, Karena kan ya? kalau pakai fasilitas umum, misalnya tempat kebugaran gitu, nge-gym gitu, bukan nggak aman tapi lebih baik. Ya cari yang lebih aman lagi deh gitu. Antisipasi lah. Bener preventif. Bener. Tapi tetap dong berprotokol kesehatan. Oh maksimal. Ini kalau lagi naik sepeda tuh tetap bawa tas dok, gitu kan. Tetap bawa tas ya dok ya. Iya mbak ya. Jadi bawa tas, itu di tas tuh ada isinya tisu basah. Yang ada antiseptiknya. Oke. Ada sabun. Terus ada yang semprotan yang hand sanitizer, antiseptik segala macam, itu ada di tas. Ada semua. Termasuk masker cadangan. Termasuk masker cadangan itu. Iya. Karena kebayangkan Nos, lagi sepedaan gitu mungkin basah. Bener. Kita ganti kan. Nah itu Saya 4 jam, 3 jam ganti. Gitu. Ini Tanya dok, dari mana idenya? Dari mana idenya? Disuruh istri saya. Oh ya nggak apa-apa, peduli sama suami istrinya. Tapi gini, Dok Nita, kalau ngomong tentang olahraga luar rumah ya, tadi seperti Kino sendiri ya, 2 kali dalam seminggu olahragaan, tetap harus berprotokol kesehatan. Tapi di luar sana kenyataannya adalah terkadang sih kita suka ngelihat mereka yang sepedaan, bawa masker, tapi maaf. Masker taruh di dagu, atau digantung tapi taruh di dada. Nah ini gimana? Padahal mereka bergerombol, ya kan? Gimana nih Dok Nita? Jadi ya Mas, ini untuk kita berolahraga di masa pandemi, apalagi di tempat publik, di tempat umum, itu ada protokol kesehatan yang mesti dijaga. Ya, ada 4 nih secara umum aku rangkum ya. Yang pertama, tetap jaga jarak. Jadi minimal memang 2 meter. Itu kalau sebelahan. Kalau punya kecepatan, olahraga itu adalah AGP, Aerosol Generating Procedure. Jadi tindakan yang membuat aerosol, bukan droplet. Kalau droplet kan lebih besar, aerosol lebih kecil. Jadi lebih mudah terbawa angin bertahan lama. Jadi kalau kita jalan, bukan kanan kiri, jalan tuh harusnya 5 meter. Kalau lari atau sepeda santai 10 meter. Kalau sepeda balap 20 meter depan belakang. Itu penelitiannya ada tuh gitu, sehingga dropletnya aerosolnya udah nggak kena ke orang belakang. Yang kedua, tetap pakai masker. Ya, karena masker itu ternyata berdasarkan penelitian tidak mengganggu metabolisme kalau intensitasnya sedang. Kalau tinggi baru. Yang ketiga, bawa peralatan sendiri. Tadi Mas Riki semua udah bawa anduk. Kadang-kadang itu baju kalau basah, masker memang kalau basah dia akan nutup, jadi nggak bisa napas dengan baik kan. Jadi memang mesti bawa. Ada juga masker waterproof juga bisa dipakai. Intinya mesti diganti kalau basah. Ya, yang terakhir,
no touch activity. Jangan sentuh peralatan umum kalau bisa. Muka nih, mata, hidung, mulut, mukosa yang bisa jadi tempat masuknya virus corona. Pati itu mesti dijaga. Iya. Gitu. Kalau masih mau olahraga dan masih mau aman begitu ya, Dok? Betul. Ya? Apalagi di tempat umum. Jadi tempat umum itu adalah resiko tinggi. Ya. Kalau tempat sendiri di rumah dengan anggota keluarga sendiri itu resiko rendah. Kalau udah mulai tempat umum tapi masih keluarga serumah, resiko sedang. Kalau di tempat umum orang yang nggak serumah bareng-bareng ya, apalagi kalau sepeda masih ada yang peletonan, yang rame-rame Iya, tuh, iya, masih iya. bergrup, itu resikonya tinggi. Kita mau dapat manfaat olahraga, tapi kita nggak mau bawa pulang resiko ketularan Iya. COVID kan. Iya, Jadi iya. memang mesti ada antisipasi. Jadi jangan peletonan nih, Dok. Harusnya belum boleh lah sekarang. Waduh kan safety first sekarang. Harus kayak gitu. Oke. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan, sebenarnya bersepeda itu jenis olahraga apa sih, Dok? Oke. Jadi sebenarnya ada 3 latihan yang penting yang perlu kita lakukan sehari-hari nih Oke. untuk menjaga kebugaran. Kebugaran itu artinya bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa keluhan. Oke. Kayak beda sama sehat ya. Kalau sehat tuh keadaan tanpa penyakit. Orang sehat belum tentu bugar loh. Iya. Dia dites semuanya, jantungnya bagus, parunya bagus gitu, suruh jalan jauhan dikit ngos-ngosan. Angkat beban nggak bisa. Ya kaku badannya, nggak fleksibel. Ya jadi nggak ada. Kalau sehat caranya macam-macam. Pola hidup sehat banyak. Mesti tidur cukup, makan yang benar, olahraga, obat gitu ya. Hindari aktivitas yang nggak sehat, merokok, minum alkohol. Kalau bugar nggak ada cara lain. Harus latihan fisik atau olahraga. Intinya badan kita nggak boleh dibuat manja. Iya. Oke, sepeda ada 3 latihan. Yang pertama latihan cardio respirasi endurance. Oke. Kardio itu jantung, respirasi paru. Daya tahan jantung paru. Gimana jantung paru kita nih bisa bertahan lama untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oke. Yang kedua adalah latihan beban atau penguatan otot. Otot nih kalau nggak dilatih makin lama makin kecil. Nggak harus nge-gym loh. Bisa pakai badan sendiri, push up, sit up, Body weight bisa ya. body weight, bisa calisthenics, yoga bisa Yoga banget. bisa. Nah, yoga ini juga termasuk latihan ketiga, fleksibilitas. Nah, itu jadi dia yoga tuh fleksibilitas dan beban. Oke. Sepeda ini masuk nomor 1, kardio respirasi endurance. Tadi ceritanya Mas Rizky 2 kali seminggu. Resepnya Iya. 3 sampai 5 kali seminggu, 30 sampai 60 menit. Jadi kalau 2 kali kurang sekali lagi Mas Berarti Rizky. bukan 150 menit itu bukan ya? 150 menit per minggu kalau ditotalin. Kan kalau 3 sampai 5 kali seminggu, 30 sampai 60 menit, 150 menit per minggu. 2,5 jam. 2,5 jam. Seminggu 2,5 jam. Saya seminggu boleh 2 kali, tapi sekali saya sepedahan langsung 10 jam. Sepedanya 1 jam, 9 jam makan. Iya, frekuensinya kalau bisa minimal 3 kali seminggu Mas. Iya. Intinya tuh gini, badan kita ini mesti dibiasain tersiksa dengan resep yang benar. Oke. Supaya dia nggak manja. Iya. Supaya dia nggak manja. Kalau dia manja, aktivitas sehari-hari sedikit-sedikit ngeluh. Iya, Itu namanya kan gak bugar. Iya. Nah resepnya itu yang tadi 3 sampai 5 kali seminggu, 150 menit per minggu. Itu mengurangi all cause mortality, kematian karena semua sebab. Sakit jantung, diabetes. Kan kita maunya panjang umur bugar kan. Panjang umur kayak kakek nenek yang 80 tahun masih jalan sendiri. Iya, Ya kan? Kita kan maunya kayak gitu. Ya mesti biasain badannya, jangan manja. Tapi dari tadi, sorry dipotong Bapak Cesar. Yang menarik adalah dari tadi statementnya adalah sehat belum tentu bugar. Tapi kalau bugar pasti sehat. Siapa bilang? Ada belum lihat nggak juga. atlet serangan jantung di lapangan bola? Aduh, masih sepak Ya, bola, main dia basket. ada penyakit, Waduh. nggak apa-apa, tapi dia melakukan aktivitas sehari-hari tanpa keluhan. Tapi yang itu mesti dicek juga tuh buat sehatnya. Gitu. Dua-duanya kita mau sehat dan bugar. Oke. Tapi nggak ada jalan lain buat bugar selain dengan latihan fisik, Latihan fisik. sepedahan salah Sepeda. satunya. Nah, berbicara masih tentang olahraga sepeda, sebenarnya kalau kata-kata orang luar sana, udah tiap hari sepedaan aja, berarti harus ada jeda dong, Dok. Oke, kalau latihan kardiorespirasi itu 3 sampai 5 kali seminggu itu minimal. Boleh tiap hari. Oke. Ya, judulnya jantung paru ini bener-bener mesti dilatih setiap hari dia kuat. Oke. Minimal 30 menit. Kalau bisa 1 jam lebih bagus. Jadi kalau kardiorespirasi nggak ada lebihnya. Ya. Nah, nanti kalau resep yang lain nih, penguatan otot atau beban itu harus ada recovery 2 hari. Nggak boleh justru tiap hari. Setiap jenis latihan beda-beda resepnya. Dapat banyak manfaat dari perbincangan ini ya, dari Dokter Anita tentang kebugaran, kesehatan. Tenang, kami masih akan membahas tentang olahraga bersepeda. Makanya sahabat tetap di situ. Jadi saat sepedahan, saat olahraga apapun sebenarnya, yang nggak boleh dilupakan adalah resiko dehidrasi. Minum mesti tetap dijaga. Gimana Resto memilih air mineral yang berkualitas, yang bagus untuk kesehatan tubuh kita? Pastinya mengandung mineral yang baik dong untuk tubuh kita. Karena kita tahu berbagai macam mineral yang ada, itu kan semuanya punya manfaat buat badan.
Sahabat, kembali saya akan mengajak Anda berbincang dengan Dr. Anita dan juga Rizky Kinos. Dok, kok tadi berbicara tentang protokol kesehatan. Olahraga pun juga harus 3M, Dok ya? Betul, betul. Sama kan tadi kan ya. Yang pertama pakai masker kan? Yes. Menjaga jarak. Jaga jarak. Ya, cuci tangan ya sebelum sesudahnya, apalagi kalau habis itu pulang ke rumah, habis sepedaan kita nggak tahu yang nempel apa di luar, cuci tangan. Benar. Nah, tadi Dr. Anita sempat bilang tentang yang namanya jantung paru-paru. Paru-paru jantung. Nah, olahraga ini pun juga sebenarnya kenapa begitu penting? Soalnya begitu memanjakan jantung ya, Dok ya? Iya, betul. Jangan kita manjain jantung, kita buat jantung tuh biasa kerja. Biasa kerja sesuai, nggak boleh berlebihan juga loh. Overtraining juga nggak bagus loh. Iya. Karena di masa pandemi ini, yang meningkatkan sistem imun, tadi Mas Riz kan tujuannya buat meningkatkan sistem imun kan, itu adalah intensitas sedang. Intensitas sedang itu, kalau secara kasar kita pakai TOK test. Kalau intensitas sedang itu kalau lagi olahraga, sepeda, atau lari itu masih bisa nyanyi, masih bisa ngobrol. Jalan santai, enjoy gitu ya orangnya. Kalau intensitas sedang tuh udah mulai pakai effort tuh buat napas, ya, tapi belum ngos-ngosan. Jadi udah nggak bisa nyanyi tapi masih bisa ngobrol kita. Jalan cepet, ya, jogging santai. Kalau udah ngos-ngosan, udah nggak bisa ngobrol, aduh, kita nanti habisnya kesana ya, udah susah tuh buat ngomong aja, itu intensitas tinggi. Oke. Di masa pandemi ini yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem imun adalah intensitas sedang. Jalan cepat tadi ya. Yang jalan cepat tadi, yang masih bisa sempat napas. Masih bisa sempat ngobrol sama orang. Itu yang segitu aja. Jadi nggak boleh berlebihan. Itu patokan kasarnya bisa ngomong. Kalau patokan objektifnya adalah dari denyut nadi. Denyut nadi. Kan kalau makanya orang kalau olahraga pakai denyut nadi. Itu 64 sampai 76% heart rate maksimal. Heart rate maksimal itu adalah 220 kurang umur. Contoh, umurku 20 tahun. 220 kurang 20, 200. Heart rate maksimal orang umur 20 tahun adalah 200. Berarti intensitas sedangnya 64 sampai 76%. 128 sampai 152. Artinya, ya segitu ya, kita tinggal kurangi 220 kurang umur. Artinya kalau lagi sepedahan, belum masuk heart rate, belum masuk 128 tuh tadi, cepetin kecepatannya. Nah ini seru, Dok. Kalau kecepatan lebih dari 152 heart rate-nya, pelanin, jangan terlalu ngebut. Jangan ngebut banget. Tahan di sedang 30-60 menit aja, buat jantung paru yang oke. Nah, tapi maaf nih, Dok, di luar sana kan memang olahraga adalah hak setiap orang. Tapi bagaimana untuk mereka yang obesitas? Itu gimana, Dok? Oke. Jadi buat obesitas, buat penyakit lain, penyakit jantung, orang yang punya sakit jantung, orang punya sakit paru, orang punya asma, orang lututnya sakit, ya itu resep olahraga sendiri-sendiri tuh, Mas Estad. Jadi memang kita punya protokol masing-masing buat setiap jenis penyakit. Kalau untuk dokter spesialis kedokteran olahraga itu kita pelajari pas kuliah. Secara umum kalau orang obesitas mau turunin berat badan dong, ya sepeda tuh termasuk yang baik karena tidak membebani lutut. Jadi kalau lutut lari, lompat itu bakal jadi bahaya tuh buat lututnya karena kan berat badannya berlebihan. Sepeda termasuk oke, tapi minimal 40 menit. Karena untuk bakar lemak, jadi pertama tuh kalau 30 menit yang dibakar glukosa. Glukosa tuh lebih gampang dijadiin bahan bakar buat badan kita. Artinya tuh yang baru kita makan, glukosa gampang jadiin kalori. Lebih dari 30 menit glukosa cadangannya udah mulai habis tuh di otot, pakailah lemak. Ya, tapi tetap bakar lemak perlu napas. Jadi nggak boleh intensitas tinggi. Jadi benar-benar kalau mau obesitas, intensitas sedang, minimal 40 menit sampai 60 menit. Ada rumusnya ya, Pak? Iya, ada rumus juga. Nah, sama rumus tentang apa yang kita asup dong berarti. Asupan gimana, Dok? Betul, asupan tuh kalori mesti diukur juga tuh. Ada juga rumusnya asupan kalori. Berapa kalori per kilogram berat badan, aktivitasnya bagaimana. Nah, itu mesti diseimbangin. Intinya, kalau obesitas berarti kalori yang masuk mesti lebih kecil dong daripada kalori yang keluar. Kan kita mau ngurangin, keluarnya mesti lebih banyak dong. Jadi caranya makannya diatur, dikurangin kalorinya, kalori keluarnya ditambahin dong. Olahraga, sepedahan begini, lari yang lain, menguatkan otot, itu juga akan bermanfaat buat pasien-pasien obesitas. Nah, itu. Tapi kalau sepedaan, yang paling gampang adalah kita mengonsumsi air minum. Nah, air minum ini air putih biasa atau air mineral. Nah, gimana tuh, Dok? Betul. Jadi saat sepedahan, saat olahraga apapun sebenarnya, yang nggak boleh dilupakan adalah resiko dehidrasi. Termasuk di dalam ruangan ber-AC. Nggak keringetan tuh, jangan bilang kita nggak dehidrasi. Dia tetap keluar airnya, tapi menguap. Kan? Karena dia jadi nggak keringetan kan, karena dia terkena udara suhu dingin. Minum mesti tetap dijaga. Sebenarnya patokan objektifnya diukur berat badannya sebelum olahraga dan setelah olahraga. Turun berapa kilo tuh air kan? Keringet kan keluarnya kan? Nah, jadi yang keluar itu bukan cuman air aja, tapi ada
elektrolit, mineral-mineral ya, dan itu yang mesti kita gantikan dengan air yang bermineral. Gitu. Oke, iya. Kalau yang air mineral mah ini. Gimana, Kamu mau Res? nanya apa sih? Gimana, Res, untuk memilih air mineral yang berkualitas, yang bagus untuk kesehatan tubuh kita? Pastinya mengandung mineral yang baik dong untuk tubuh kita. Karena kita tahu berbagai macam mineral yang ada itu kan semuanya punya manfaat buat badan. Iya. Kayak misalnya nih aku sebutin ya, dari mulai magnesium itu kan bagus untuk kesehatan jantung, ya kan. Sedangkan kalau untuk potasiumnya sendiri itu bagus untuk fungsi otot dan juga syaraf. Terus ada lagi kalau misalnya kita bahas kalsium, pasti tahu dong, buat kesehatan tulang. Nah, terus ada lagi kalau misalnya sodium gitu. Nah, itu bagus untuk mengatur cairan dalam darah dan juga jaringan tubuh. Nah, zat-zat yang penting itu tadi adanya di mana? Di Le Mineral. Nah, Le Mineral ini mengandung mineral alami yang bersumber dari sumber mata air pegunungan yang terpilih. Yang diambilnya tuh dari kedalaman 100 meter di bawah tanah. Dan dia dibotolkan langsung dari sumbernya. Dia menggunakan mineral protection system tanpa tersentuh tangan manusia. Nah, proses tersebut akhirnya menghasilkan air yang kaya akan mineral dan diperlukan oleh tubuh. Jadi kualitasnya memang yang terbaik, Sar. Nah, seperti yang tadi sudah diungkapkan oleh Reisa, Dr. Anita, berarti ada nih hal-hal tertentu ya, hal-hal penting secara kasat mata, bagaimana sih kita memilih air mineral berkualitas? Oke, jadi secara umum kan ada syarat-syarat yang seluruhnya mesti punya. Misalkan tidak berbau, tidak berwarna gitu ya, tidak ada bakteri. Cek juga tanggal kadaluarsanya, bentuk penyimpanan, bentuk kemasannya bagaimana, suhunya. Oke, aku akan emphasize dari sisi olahraga. Karena aku dokter olahraga kan. Suhunya tuh kalau olahraga kalau bisa yang sejuk. Ya, jadi memang penyerapan air saat habis olahraga tuh di suhu yang sejuk. Ya, jadi yang nggak air es, tapi kira-kira 10 sampai 15 derajat deh. Dan nggak panas juga. Dan nggak panas juga. Ya, jadi ada mitos-mitos di masyarakat kalau dingin jadi nggak bagus tuh dok habis olahraga dingin. Enggak, ternyata penyerapannya lebih bagus yang dingin memang penelitiannya. Dan yang paling penting dia harus ada mineral atau elektrolitnya. Karena tadi aku bilang saat keluar keringat, keluarnya bukan cuma air biasa, kalium, natrium, kalsium, itu sodium tuh natrium sama, ya kalium itu semuanya keluar juga saat kita berolahraga dalam berkeringat. Itu yang perlu diganti dengan air mineral yang harus kita minum saat lagi sepedahan atau lagi olahraga yang lain. Betul. Selain itu kira-kira ada hal lain penting nggak yang harus diperhatikan, Dr. Nita? Nah, lingkungan penyimpanan juga mesti diperhatikan. Karena lingkungan yang tercemar nih, kalau botolnya sudah bagus, kemasan sudah bagus, juga bisa mencemari air minum dalam kemasan. Betul. Nah, tadi seperti yang lu bilang juga sama Reisa ya, udah lengkap banget tuh tentang kandungan yang ada dalam Le Mineral. Kira-kira apa sih manfaatnya yang ada dalam kandungan Le Mineral, Reisa? Sebenarnya karena tadi kita tahu nih mineral itu banyak banget, makanya dia penting banget dong untuk terjaga di sini. Nah, Le Mineral ini Sar, dia tuh punya sistem kemasannya termodifikasi dengan teknologi mineral protection system. Tujuannya untuk apa? Yaitu tadi melindungi kandungan mineral alami yang ditandai dengan nih botolnya tuh keras sebelum dibuka. Nah, selain itu dia juga dilindungi sama seal cap. Jadi nih aman banget dan tidak terkontaminasi sama udara luar juga tuh. Ini yang penting. Terproteksi banget ya semuanya ya. Nah, kalau misalnya nih kita lagi pergi-pergi kita bisa bawa botolnya. Tapi kalau misalnya lagi di rumah, ada loh Le Mineral yang kemasan galon. Jadi mau di luar rumah ataupun di dalam rumah, kita tetap bisa mengkonsumsi Le Mineral. Udah gitu, kemasan yang galonnya Le Mineral ini tuh BPA free. Nah, itu tuh ditandai dengan adanya kode yang segitiga itu loh di kemasannya. Segitiga ada nomor satunya di situ. Itu. Oke, jadi jelas ya sekarang kita bisa bawa kemana-mana untuk air minum dalam kemasan ya. Yang botol bisa, yang galon itu juga sekarang juga bisa ya. Apalagi untuk yang galon sekarang sudah BPA free. Jadi dijamin aman untuk kesehatan kita. Wah, iya. Nikmatnya enak kalau naik sepeda tinggal dimasukin ke tempat minum itu. Iya, Bisa juga kalau kemasannya gini ya. Masa bawa yang galon sih? Nanti dikira tukang galon nggak? Bisa maafin. Iya.